Kalau kamu bertanya, di manakah sifat manis berada, maka saya bisa menjelaskan. Di gula ada sifat manis, di madu ada sifat manis, di wajahku ada sifat manis. Gitu. Tapi kalau kau bertanya, kuasa yang adalah sifat Tuhan di mana? Jangankan sifat kuasanya, Tuhan itu sendiri aku tak bisa tunjukkan, karena Tuhan itu transenden. Silakan, perbaiki pertanyaannya. Hei Rifa, Apa tadi? Aku masih sabar. nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, Ketemu lagi. Ripa. Satu-satu ya. Enggak. Wih, Antri. Biar saya obati kalian antri dulu. Ku obati kalian tapi antri ya. Talikum. Tampo, talikum diam dulu. Assalamualaikum, kau tutup dulu mulutmu itu. Tutup Aku lagi mulutmu. berbicara kau. Sok-sok mau ini kau. Tutup dulu muncungmu itu. Muncungmu talikum, Apa? diam kau talikum. Iya, Bang Tampo. Tutup dulu muncungmu itu, Nora. Kau pun ketawa kau. Lanjut kau. Ah, nanti ada yang lebih paham memahami itu, menjawab itu nanti, Nora. Harus kau akui dulu. Berarti kau nggak paham tentang kitab kau. Akui dulu. Bukan ndak paham, cuma aku belum nyampe ke sana ilmuku, Nora. Ya udah. Nggak apalah, kita maklumkan itu. Aku konsekuen orangnya, Nora. Konsekuen. Iya, jadi gini Riba, aku tetap kok kembali Kristen samamu. Dah usah bahas dulu rokodokmu itu dulu, Nora. Apalagi, cepelah. Ini. Capek-capek dari tadi Jadi, kubukakan dari kitab mereka. Jawaban dia simpel aja. Saya belum paham. Saya belum sampai ke situ. Memang dasar. Tutup kau dulu cuma mulutmu itu, kurang Nora. ajar kau. Apalah gunanya kau ke gereja kau? Tutup dulu mulutmu itu, aku mau. Apa gunanya kau ke gereja? Hanya ngasih perpuluhan aja kau. Memperkaya pendeta aja kau. Tutuplah dulu mulutmu itu, Nora. Dasar jemaah. Ngomonglah kau. Ripa, Apa? jadi begini, Begini. sepahammu, ya kan? Karena Iya. kau sudah memahami dua ajaran agama sekarang ini, aku ingin bertanya begini loh, Nora. Iya. Oke. Kuasa Allah itu ada di mana saja itu, Ripa? Kuasa itu adalah sifat. Sifat itu tidak ada yang tahu di mana lokasi dan tempatnya kalau merujuk kepada Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak dapat dihampiri. Dia bersifat transenden, beyond logik. Itu. Kalau kamu bertanya, di manakah sifat manis berada, maka saya bisa menjelaskan. Di gula ada sifat manis, di madu ada sifat manis, di wajahku ada sifat manis. Gitu. Tapi kalau kau bertanya, kuasa yang adalah sifat Tuhan di mana? Jangankan sifat kuasanya, Tuhan itu sendiri aku tak bisa tunjukkan, karena Tuhan itu transenden. Silakan, perbaiki pertanyaannya. Hei Rifa, Apa tadi? Aku masih Sabar. nggak bisa kayak gitu, nggak bisa kayak gitu, Ketemu lagi. Ripa. Satu-satu ya. Enggak. Antri. Biar saya obati kalian antri dulu. Ku obati kalian tapi antri ya. Talikum. Tampo, talikum diam dulu. Assalamualaikum, kau tutup dulu mulutmu itu. Tutup Aku lagi mulutmu. berbicara kau. Sok-sok mau ini kau. Tutup dulu muncungmu itu. Muncungmu talikum, Apa? diam kau talikum. Iya, Bang Tampo. Tutup dulu muncungmu itu, Nora. Kau pun ketawa kau. Lanjut kau. Oke, biar aku lanjut ya. Iya. Jadi tak masuk akalku yang kau bilang itu, Nora. Kok Nora Karena- pula aku, Rifa. Kau kayaknya suka sama Kak Nora Apalah loh. si Nora Kak ini? Nora Nah, aja yang nah. kau ingat-ingat dari tadi. Namaku pun kau panggil Nora. Emang cantik dia lah, aku itu. Nora itu Rifa yang ngomong. Diam Rifa. talikum, tutup Nora muncungmu. itu si bibir Tampo bilang dulu si talikum nih. bibir Banyak kali. telur kontak. Jadi begini, Ripa. Apa lagi Jadi Bang? jawabanmu itu kurang pas kalau menurutku dah. Menurutmu Sebab yang pas kayak begini. mana? Iya. Jadi begini, Begini. ya Ripa ya. Iya. Sebab kuasa Allah itu ada yang pertama itu adalah di surga. Pasang Siapa yang telingamu, bilang? Ripa. Ya siapa yang bilang kayak gitu? Aku.
Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Apakah Allah itu tidak mempunyai kerajaan di sorga? Tuhan nggak butuh surga karena surga itu ciptaan Tuhan. Masa Tuhan menciptakan sesuatu yang harus dia masuk ke dalamnya? Kau pikir Tuhan kurang kerjaan apa? Tuhan itu tidak membutuhkan surga karena yang namanya Tuhan tidak membutuhkan apapun. Manusia yang butuh surga. Apa Jadi ini? untuk apa surga itu diciptakan? Untuk hambanya, untuk manusia. Apalah kau? Aduh. Terus yang kedua, Jadi kau pikir lebih dulu dia ada daripada surga, baru dia buatlah ecek-ecek lah, dia kan Tuhan ya kan? Kan Pertanyaan lah dia duduk di dari surga, awal, dibuatnya lah surga untuk dia di sendiri mana gitu. saja kuasanya. Makanya kau tidak dengar kau. Yang Lagi. kedua, dengar, pasang telinga. Di bumi, alam semesta ini. Oke lah, aku ikuti maumu ya. Tuhanmu berkuasa di surga dan berkuasa di bumi. Aku terimalah kecek ini lah. Diam dulu Martin ya. Martin diam dulu. Oke, sekarang aku tanya. Yang berkuasa di surga dan di bumi ini Bentar Tuhannya dulu. namanya siapa? Lanjut Biar cepat. satu lagi ini. Cepat Kau lah. langsung mau potong, tidak sabar kau. Lama. Ya udah, aku tungguin kau. Yang ketiga, di langit, yaitu cakrawala. Itu sudah. Oke. Sekarang aku tanya. Tuhan berkuasa di bumi, betul? Iya. Tunjuk dulu kapan Yesus pernah berkuasa di bumi. Pernah nggak jadi RT? Pernah nggak jadi presiden? Ya, coba tunjuk kapan dia pernah menjadi raja di bumi. Ya, dia itu adalah Tuhan. Katanya Tuhan berkuasa di bumi aja dia mati kok. Di bumi aja dia dibunuh Hansip Romawi. Apa pula berkuasa? Dada ini. Dia mati, apakah tidak bangkit? Kan bangkit, Nora, Ripa? Berkuasa kan? Kalau bangkit itu Lazarus juga bangkit. Apa hebatnya bangkit dari kematian? Yang Kau kutanya baca, itu kalau dia dengar. berkuasa di bumi, kapan dia pernah berkuasa di bumi? Minimal nabiku, seorang nabi aja pernah berkuasa di Jazirah Arab. Dia memimpin Jazirah Arab kampung halamannya sampai detik ini. Dia adalah seorang nabi, bahkan memimpin kami. Pertanyaanku, mana tunjukkan Tuhanmu pernah berkuasa? Jadi RT pernah nggak? Ada Alkitab di situ, Ripa. Ada, aku ada internet aku nih Bacakanlah dulu di Yohanes itu. Yang mana? Yohanes yang Baca mana? dulu di Yohanes mana? 8. Yohanes 8. Yohanes 8. Iya. Yohanes 8. 54, ayat 54. 54. Baca teman-teman ya. Yohanes pasal 8 nomor 54. Dengarkan Bebek. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tiada artinya. Bapakkulah yang memuliakanku. Siapa yang bilang dia berkuasa? Dia aja tidak bisa memuliakan dirinya. Yang memuliakan dia adalah yang memberi kuasa. Lalu apa kaitannya dengan kuasa? Apakah Yesus berkuasa di dunia? Tunjukkan bukti kalau dia pernah berkuasa. Itu baru benar. Jadi tidak perlu Woy, dia kalau tidak perlu bawa dia. statement itu tunjukkan datanya. Dia berkuasa kapan? Pernah nggak dia milih murid 12 orang aja, 2 orang aja muridnya yang dia pilih itu berkhianat. Kayak mana dia dikatakan berkuasa? Jadi RT nggak pernah, jadi RW nggak pernah. Dengar Ripa. Dia tidak butuh dia itu dipermuliakan di bumi ini karena Kalau begitu dia nggak kuasa. Kalau dia nggak butuh dipermuliakan, ngapain kalian muliakan dia? Karena dia punya kuasa. Katanya nggak butuh dipermuliakan, ngapain dipermuliakan? Ya ampun, tidak bisa masuk logikamu rupanya. Apa logika? Kau bilang dia berkuasa di bumi, kutanya kapan dia pernah berkuasa, nggak bisa kutunjukkan. Lalu kau bilang dia nggak butuh dipermuliakan, ya udah ngapain kau permuliakan dia, hinakan aja dia terus. Baik. Jadi kalau dalam kuasanya di bumi ini, pernah nggak kau membaca bahwasanya Yesus itu menghidupkan orang yang sudah mati? Jangankan Yesus, sebelum Yesus lahir ke dunia, Elia dan Elisa sudah pernah menghidupkan orang mati. Bukan berarti dia harus menjadi Tuhan. Udah gantian. Ya. Udah, saya mau kasih materi, udah diam. Ya, perhatikan ya. Tema kita hari ini adalah tentang ada dugaan yang sangat kuat dari hasil pembelajaran kita. Yang lain di-mute dulu, bahwa yang dijumpai Paulus dan dijumpai Yohanes di Pulau Patmos itu terindikasi adalah roh-roh kegelapan yang menyamar menjadi terang. Bahkan yang menjumpai Bunda Maria dalam teks kitab sucinya umat Kristiani pun bisa saya tunjukkan indikator bahwa itu adalah roh kegelapan. Kenapa? Dalam kitabnya umat Kristiani bahkan iblis pun dapat berubah menjadi terang. Pertama, yang menjumpai Maria bisa terindikasi adalah iblis, bahwa yang mengaku malaikat, bahwa dia mengganti nama nubuatan. Dalam kitab Yesaya, Mesia itu bernama Immanuel. Tetapi kemudian dia mengganti namanya menjadi Yesus.
Ternyata Yesus itu adalah nama para penjahat juga di zaman Yesus. Artinya ada indikasi bahwa yang hadir ke Maria itu bukanlah malaikat, tetapi roh-roh kegelapan yang mengklaim bahwa Maria itu adalah hamil dari Roh Kudus, padahal dia punya suami. Nah, dan yang kedua, yang berjumpa dengan Paulus bisa kita buktikan kalau itu bukanlah Tuhan atau Yesus. Karena apa? Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 nomor 9 dikatakan, hai orang Galilea, dalam ayat ke-11 ya, ada dua orang putih berbaju putih berkata kepada orang Galilea ketika melihat Yesus naik ke surga, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Artinya Yesus datang kedua kali itu sama seperti dia terangkat ke surga dengan tubuh kemanusiaan, karena memang dia sebelum naik ke surga memakan ikan goreng. Itu bukti kalau yang dijumpai oleh Yohanes di Pulau Patmos dan Paulus itu bukanlah Yeshua HaMasiah, karena dia hanya akan datang kedua kali sebagai manusia, bukan sebagai hantu ataupun sebagai roh. Nah, seperti yang Kak Nora katakan tadi, ada dua keterangan Paulus terkait perjumpaannya dengan konon kabarnya Yesus, dan ternyata apa yang dilakukan Paulus setelah dia menemui laki-laki tokoh yang berbentuk roh ini, dia membatalkan hukum Tuhan dan menghinakan hukum Tuhan dan mengajarkan Torah kepada orang-orang tidak bersunat. Ini adalah bukti tervalidasi bahwa yang menjumpai Paulus dan Yohanes di Pulau Patmos itu adalah bintang timur yang roh-roh bertanduk tujuh. Karena itu ada dalam kitab Ayub. Silakan kalian bantah. Lanjut. Ya, Bang Jul. Assalamualaikum Bang Jul. Moderator ini ya Bang Jul. Kita akan bacakan dalam Matius pasal 24 nomor 27 sampai 31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Lihat, bukan roh ya, anak manusia. Anak manusia akan datang sebagaimana kilat memancar, semua mata akan memandang. Lalu tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan roh-roh dan tidak ada yang melihatnya kecuali dia sendiri. Maka kalian katakan bahwa ini adalah Tuhan atau Yesus. Sungguh sangat tidak dapat dipercaya. Apa buktinya kalau yang dijumpai Paulus adalah Yeshua HaMasiah? Bisakah kalian tunjukkan satu orang saja yang memvalidasi bahwa itu adalah Yeshua HaMasiah dan ikut melihat bahwa itu adalah Yeshua HaMasiah? Kalau kalian tidak mampu menunjukkannya, maka jangan kalian tepo-tepo kami umat Islam, karena kami tidak akan pernah mau tertepo, karena kami umat yang diperintahkan afala yataqilun. Tolong. Dalam 1 Korintus pasal ke-15 nomor 52, dalam sekejap mata pada waktunya bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Inilah saat di mana Yeshua Masih turun, yaitu ketika orang akan bangkit, saudara-saudara. Dan ternyata ada Paulus yang mengaku bertemu roh-roh kegelapan dan mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Apa buktinya kalau itu adalah Yesus? Tunjukkan, tunjukkan, tunjukkan. Kami tidak akan mau kalian tepo-tepo lagi. Lanjut. Oh, jadi kau anggap keterangan dari Paulus itu palsu ya? Saya Uni Ripa. Ya. Ripa. Bicara, Pak. Siapa yang mau Bisa bicara? saya bicara Tampo diam dari dulu. si- Makasih si Martin. Tampo diam dulu. Dari tadi banyak bicara. Kau yang tanya. Martin, silakan bahas materi ini. Lanjut. Pembahasan saya, kalau itu keyakinan agama lain, berarti kita nak bisa jelek-jelekan. Buat apa menjelekkan yang sudah jelek? Buat apa mengatakan buruk kepada yang sudah buruk? Buat apa mengatakan bau kepada yang sudah bau? Kalau Anda punya keyakinan agama kamu, kalau Anda menganut Saya agama, ini pendiskusi lintas ujilah agama. agamamu. Saya akademisi. Jangan menjatuhkan Saya agama yang mahasiswi. lain. Hak beropini dan hak Lah, lihat menyampaikan Anda. pendapat di depan umum lihat itu ada Anda. dalam Undang-Undang Pasal 28E nomor 2. Apa hakmu melarangku untuk diskusi? harus ada aturan negara Republik, ada aturan. Tunjukkan sama ku undang-undang yang mengatur apakah kita wajib diskusi di TikTok itu menggunakan surat kuasa atau peraturan dari pemerintah. Tunjuk. Sabar kau Ripa. Bisa. Aturan negara Republik Indonesia. Hak memilih Tunjukkan di mana agama yang undang-undangnya kalau ada diskusi di TikTok itu harus meminta izin dulu kepada nggak bisa Pak Presiden. menjelekan karena hanya satu Tuhan yang disembah, bukan dua. Apa ini? Itu Kau ini aturan. apa sih? Uni, bentar Uni. Lanjutkan Jadi kalau kita menjatuhkan agama, Bentar. Hei, Pak Martin, dengar baik-baik ya. Dulu saya tuh gila. Tokoh gila. Karena saya tahu Tuhan lahir ke muka bumi, Tuhan dikandung manusia, Tuhan dikandung oleh ciptaannya lahir, Tuhan menyusui, Tuhan BAB, Tuhan kencing, Tuhan belajar ngomong mama, mama. Tuhan saya begitu. tentang Besar bicara potong di kayu sawi. pembahasan, bukan pribadi Anda. Kau diam. Makanya saya bilang, kami bagaimana mau menjelekkan? Tidak ada kami menjelekkan. Tetapi logika yang bermain. Kenyataannya- Kalau kamu masih buka mute, kalau kau masih buka mute, saya turunkan kau. Turun kau.
Dibawa aja kau, ya. Jangan kau larang kami. Yesus saja mengatakan, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Jadikanlah semua bangsa muridku. Loh, saya kan sudah menepati apa perintah Yesus. Nora, beritakanlah Injil. Saya beritakan bahwa Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhanku, Tuhanmu, Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu, bukan kepada dirinya. Jadi, pahami ya.